paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Oasis Talk, obrolan asik penuh inspirasi. Oke sahabat Sasi, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu hal yang menjadi ciri khususnya dari sekolah alam. Bisa dibilang ikonnya sekolah alam. Nah, tapi pada hari ini saya nggak sendirian bahasnya, tapi saya ditemenin oleh sahabat saya yaitu Bu Afifah. Assalamualaikum Bu Nabila. Waalaikumsalam Bu Afifah. Bu Afifah bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sahabat Sasi, saya akan memperkenalkan sedikit. Jadi Bu Afifah ini adalah fasilitator dari Green Lab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Green Lab yang menjadi suatu program khusus dari sekolah alam. Oke, kita sapa dulu ya Bu Afifah. Hai Bu Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Afifah ini adalah salah satu fasilitator dari Green Lab. Ya. Oke, Bu Afifah berkenan ya untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Green Lab. Oke, insya Allah. Mari kita bahas ya. bahas. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan kita lihat kata Green Lab, menurut Bu Afifah apa sih Green Lab? Oke, kalau untuk Green Lab sendiri sebenarnya orang-orang taunya mungkin ini ya, laboratorium hijau kali ya. Oh iya, karena green dan lab. Betul sekali. Jadi laboratorium hijau. Iya, padahal tuh bukan hanya laboratorium hijau doang, melainkan tuh ada sebuah visi terbesar kenapa ada Green Lab sih di sekolah alam gitu. Nah, yang terpenting itu adalah Green Lab itu merupakan sebuah program di mana kita mengajarkan anak-anak, lebih tepatnya ya dari mulai TK, playgroup bahkan udah jadi Green Lab, SD, SM kayak gitu ya. Bagaimana kita mengenalkan lingkungan baik yang di luar maupun yang dalam kepada anak-anak yang ada di sekolah alam untuk dia bisa memiliki adab terhadap lingkungan tersebut. Sebenarnya itu makna yang saya dapatkan ya, karena selama ini udah hampir 1 tahun saya di Green Lab, itu tuh saya memiliki banyak pengalaman serta fenomena yang kadang lucu gitu. Ya. Kenapa sih anak-anak kecil gitu ya disuruh nyangkul? Itu tuh yang paling lucu sih. Kenapa anak-anak kecil mau untuk memegang binatang yang padahal itu tuh cukup apa ya, menggelikan mungkin ya bagi anak-anak ya, kayak misalnya mereka megang cacing, terus mereka memegang kaki seribu, itu banyak banget kalau di lahan, dan kayak binatang-binatang lainnya, Kodok gitu ya. kodok bener, itu kalau lagi musim hujan mereka nangkepin ke cebong, dimasukkan ke ember, banyak banget yang kayak gitu. Ternyata kalau misalkan dari yang Bu Afifah paparkan tadi cukup banyak gitu ya manfaat dari pembelajaran Green Lab. Berarti kalau misalkan dengan hal tersebut ya Bu, menurut Bu Afifah seberapa penting sih Green Lab ini diberikan ke pembelajaran ke anak-anak gitu ya? Sebenarnya kalau misalnya Green Lab seberapa penting, wah itu udah benar-benar penting banget sih, karena anak-anak di usia pertumbuhan masih ya playgroup, TK, SD kayak gitu ya, itu tuh emang harus diajarkan bagaimana dia tuh berinteraksi dengan alam. Nah, salah satunya Green Lab ini, makanya kenapa ketika misalnya Green Lab ada di situ tuh kita mengajarkan arti kesabaran, yang lebih utama ya, kesabaran, dan bisa bagaimana cara dia mengolah emosinya ketika misalnya dihadapkan dengan kok lingkungan aku kayak gini sih, kok binatangnya yang seperti ini sih, kok tanamannya seperti ini sih, nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Itu benar-benar mengajarkan sebuah interaksi, gimana cara kita bersikap, karena yang saya tahu ya, ketika kita memperlakukan alam dengan baik, pasti alam itu akan memperlakukan kita dengan baik, kayak gitu. Itu sebenarnya banyak kan pepatah di mana-mana yang mengatakan seperti itu. Sama halnya ketika anak kecil sudah diajarkan hal-hal terkait emosi-emosi, itu kan sebenarnya bagian dari emosi juga ya. Interaksi terhadap alam, ketika kita dari kecil sudah mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan alam, ya mungkin harapannya mereka kelak nanti setelah meninggalkan sekolah alam atau nanti
ketika kuliah atau sudah dewasa, mereka tahu bagaimana cara bersikap terhadap alam. Masya Allah, ternyata luas juga ya Bu, Iya. manfaat yang mendalam gitu untuk anak-anak mengenalkan Green Lab ini dari usia sedini benar banget. mungkin gitu ya Bu. Tapi tentu saja ketika saat pembelajaran banyak hal yang Bu Afifah temui, kayak mungkin ada anak yang ternyata aku nggak suka Bu, aku takut, ibu jijik gitu. Pasti ada ya Bu ya, anak-anak yang satu atau dua. Nah, Bukan satu dua. bahkan semua ya? Enggak. Waktu awal-awal mungkin ya, awal pertama kali mereka masuk gitu ya, belajar, terus kayak melihat kita tuh ngapain sih gitu kan, kita mainan tanah sih gitu. Iya. Itu tuh mereka awalnya seperti itu, tapi ternyata setelah pembelajaran tiap minggu, tiap pekan gitu berlangsung, ya mereka akhirnya coba enjoy gitu. Mencoba Nah, dan bahkan saya ada cerita lucu ya. Jadi kan kalau misalnya di Green Lab itu dikhususkan ya pakaian khususnya, baju tempurnya lah ya, ketika mereka berangkat dari kelasnya gitu ya kan, baris kemudian menuju ke Green Lab gitu ya. Nah, itu mereka tuh harus ada pakaian khususnya Bu. Apa tuh pakaian khusus? Pakaian khususnya itu adalah baju ayahnya, baju ayahnya. yes, dan sepatu boot. Oh, itu seragam khusus Itu banget. seragam ya? khusus banget. Kenapa baju ayah ya kalau boleh tahu Bu? Kenapa baju ayah? Bu Nabila belum tahu? Belum, Bu. Oh, oke. Kenapa baju ayah? Karena baju ayah itu menggambarkan bagaimana ketika mereka datang ke sekolah, terus mereka belajar, terus mereka dapat pelajaran Green Lab memakai baju ayah, itu tuh memiliki makna, berarti baju ayah itu selalu menyertai si anak itu gitu, dimanapun pada saat dia belajar Green Lab, seperti itu. Dan kayak waktu itu pernah anak-anak juga ada yang nanya, kenapa sih emang aku nggak boleh pakai baju mama kayak gitu kan, aku nggak boleh pakai baju kakak aku, padahal kan baju aku nggak apa-apa yang pakai ini gitu. Ternyata makna lebih dalam yaitu karena ayah yang punya fitrah mencari nafkah kayak gitu ya. Nah, harapannya mungkin karena ayah itu mungkin ada ayahnya yang memang jarang berinteraksi dan tidak banyak gitu ya bertemu dengan anaknya di rumah. Nah, harapannya itu ayah itu selalu ada gitu, selalu mengiringi di setiap langkahnya dia, di setiap pembelajaran hidupnya gitu. Makanya ketika Green Lab kita mau coba masukkan baju ayah tersebut agar anak itu tuh menyadari bahwa ayahnya tuh selalu ada. Masya Allah. Kayak gitu. Menumbuhkan kelekatan antara ayah Betul dan anak banget. gitu ya. Yes. Manfaat. Nah, Ternyata sedalam itu ya banget. Green Lab. Dan kenapa harus pakai sepatu boot? Kenapa? Kenapa harus pakai sepatu boot? Karena sepatu boot itu untuk melindungi, lebih ke safety-nya sih. Karena kita kan ke alam nih, ke lingkungan yang emang di luar, dan mereka tuh ya mungkin membuat mereka nggak nyaman. Makanya dengan ada sepatu boot itu lebih ke arah biar mereka tuh nyaman untuk berinteraksi, injekin lumpur gitu kan, terus kayak lari-lari di atas bedengan, mencabut rumput kayak gitu. Nah, itu sih agar mereka lebih aman, lebih keamanan. Ada hard feeling-nya, Asik. ada safety-nya gitu ya. Wih, mantap juga Green Lab. Oke, kalau mengingat tadi ada anak-anak yang merasa jijik dan yang lain-lain itu, bagaimana cara Bu Afifah mengkondisikan anak-anak yang takut, Jijik ya? iya, atau bahkan jijik, atau akhirnya nggak mau gitu ikutan Green Lab? Oh, oke. Permasalahan anak jijik itu sebenarnya karena mereka tuh belum pernah merasakan. Mereka tuh belum ada pengalaman, jadi mereka tuh hanya berimajinasi dalam pikirannya, membayangkan bahwa ngapain aku takut kotor, nanti ada cacing, aku digigit, Takut, ya. aku di pokoknya akan melukai aku gitu kan. Itu pasti itu di dalam pikirannya anak-anak gitu ya. Padahal ketika mereka sudah menyentuh tanah, apalagi melihat temennya yang udah kayak menghambur-hamburan tanah kayak gitu ya, sudah megang sekop kayak gitu ya, berani untuk menanam tanaman gitu ya, mereka akhirnya tuh kayak tergiur. Dan gitu biasanya kalau saya bilang kayak gini ke anak-anak, cacing tuh nggak apa ya, nggak menakutkan seperti pikiran kalian kayak gitu ya, karena sebenarnya cacing itu punya sebuah manfaat yang lebih besar gitu. Cacing itu bukan binatang yang kotor, jadi kita coba perkenalkan dengan pendekatan-pendekatan yang emang akan anak-anak terima gitu, dan anak-anak langsung membayangkan
bahwa oh cacing itu sahabat kita karena dia cuma tinggalnya di tanah, jadi ya emang tugas dia untuk menggemburkan tanah dan menyuburkan tanah-tanah di bumi. Masya Allah. Jadi berikan pemahamannya. Iya, kadang emang akhirnya dicoba dulu. Tapi yang paling lucunya itu ketika misalnya mereka harus ngambil pupuk kandang itu pakai tangan mereka sendiri, dan itu kan kayak kadang masih ada yang bau kayak gitu. Ya. Mereka emang ada beberapa yang kayak tutup hidung tapi sambil apa namanya mengambil gitu, tapi masih ya, kayak gitu. Perlu adanya pembiasaan ya. Makin lama kesini, dan yang ada cerita lucu juga terkait adalah kalau misalnya yang jenjang-jenjang sudah kelas atas ya, kan kita menyebutnya ada SD atas, ada SD bawah ya. Untuk yang SD bawah biasanya perantara dari atas ke bawah tuh kelas 3 sama kelas 4 ya. Kan mereka udah merasa kayak wah udah jadi kakak kelas nih. Terus kadang-kadang mereka tuh suka lupa untuk bawa baju ayah dan sepatu bot. Nah setelah itu karena SD kelas atas tuh kan udah merasa kayak wah udah jadi kakak kelas nih, kayaknya nggak usah nih, nggak perlu pakai baju ayah atau apa sepatu bot. Tapi dibalik itu ternyata mereka tuh punya, bukan dibilang usaha licik ya, agar bisa berlama-lama di Green Lab, bukan. Maksudnya, melainkan ada kayak, sebenarnya emang mereka tuh akhirnya nggak mau pakai baju ayah sama sepatu boot, agar dapat konsekuensinya itu menjadi asisten saya. Gitu loh. Jadi emang mereka tuh punya ketertarikan, tapi mereka tuh mencari alasannya dengan suatu hal yang emang cukup unik ya. Cukup unik gitu ya. Akhirnya mereka kayak itu menjadi kayak pokoknya besok mau pakai baju ayah biar jadi asistennya Bu Afifah kayak gitu loh. Lucu juga kayak, jadi sedikit terbantukan sih di situ. Oke. Ternyata seru juga ya Bu Afifah ngelihat tingkah laku anak-anak yang lucu, unik loh untuk mereka berpikir ke arah sana. Dengan kalau misalkan tadi udah bahas tentang keseruan gitu ya, kira-kira menurut Bu Afifah nih, suatu harapan apa sih yang Bu Afifah inginkan kepada anak-anak setelah mereka itu mempelajari Green Lab ini? Mungkin harapan setelah mereka menuntaskan sekolah di sekolah alam kayak gitu ya, sebenarnya harapan terbesarnya itu mereka harus tetap bisa menjaga alam agar alamnya tetap seimbang. Itu harapan terbesarnya sih, karena kita nggak tahu ya 10 atau 20 tahun yang akan datang di dunia mereka, di generasi yang akan datang, masalah kayak begitu kompleks, dan masalah terkompleks itu adalah pasti isu lingkungan gitu. Dan harapannya ketika mereka dari sejak dini sudah belajar Green Lab, mereka mengetahui kenapa sih kita harus berinteraksi dengan alam, kenapa sih kita harus menjaga alam ini agar tetap seimbang, agar ya alam tuh memperlakukan baik ke mereka juga nanti. Dan sebenarnya isu lingkungan yang akan datang itu kan benar-benar masalah lingkungan tuh yang nomor satu gitu. Mereka harus jadi generasi yang terdepan dan ngambil alih untuk mencoba berkontribusi menyiapkan solusi-solusi terhadap ya masalah lingkungan nanti. Karena Green Lab itu jujur ya bukan masalah hanya menanam gimana, tapi di luar itu sebenarnya mereka tuh harus bisa membaca alam. Ya, membaca ayat-ayat Allah lah ya kalau misalnya kita belajar secara Islamnya ya. Ketika misalnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa dan telah terjadi kerusakan di muka bumi gitu ya, ya itu disebabkan ulah manusia. Nah sebenarnya ketika kita bisa memasukkan ayat tersebut, kita sampaikan dengan cara anak-anak bisa menerima ayat tersebut gitu ya, anak-anak nanti akan berpikir, oh ternyata memang yang membuat kerusakan itu adalah manusia sendiri gitu ya. Kita mencoba lewat pendekatan ketika usia dini agar mereka tuh sudah tertanam gimana caranya lingkungan tersebut itu tidak rusak, dan mereka coba mengolah pikirannya, mengolah hatinya dengan itu, menjaga dirinya, menjaga alamnya. Karena ketika mereka mengenal Tuhannya, pasti mereka akan menjaga alamnya, menjaga kalamnya lah ya. Gitu ya. Dalam sekali ternyata dari Green Lab ini cukup banyak yang kita bisa ambil hikmahnya, bisa kita ambil pembelajarannya. Dari harapan yang sudah Bu Afifah sampaikan, ada nggak sih Bu cerita yang unik atau menarik
dari pengalamannya Bu Afifah selama Bu Afifah mengajar di green? Sebenarnya kalau misalnya pengalaman tuh ada ya. Dan ini satu hal yang bisa kita kaitkan dengan harapan nanti ya, ketika anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran sekolah alam. Jadi waktu itu pernah anak-anak ini masih kelas SD 2, kelas bawah berarti ya. Mereka menanam kangkung gitu ya, mereka sudah menyebar benihnya, udah kasih pupuk, udah merawatnya. Ketika di minggu kedua setelah tanam gitu ya, tiba-tiba kan kangkungnya sudah tumbuh ya sekitar ya 3-5 cm ya. Mereka sudah senang tuh pas nyampe di lahan. Keesokan harinya tiba-tiba di lahan tersebut kangkungnya habis hampir setengah bedengan. Tahu nggak kenapa? Apa mungkin diinjek-injek atau hujan atau? Bukan hanya sekedar diinjek-injek. Ternyata karena apa tuh Bu? Ternyata karena dimakan oleh kesayangan kita di sekolah. Yaitu Domin. Nah, sampai mereka di situ, mereka langsung kayak, wah siapa ini yang makan gitu kan? Kok bisa-bisanya gitu kan? Mereka kayak agak excited ya, agak kecewa dan kayak adalah satu anak yang emang lucu banget, dia langsung bilang kayak gini, udah kayak korupsi aja gitu kan? Itu kayak wow, ternyata sampai jauh ke sana gitu. Mereka berpikir kayak padahal kan kita yang menanamnya, tapi malah ada yang ngambil gitu ya. Ini kan namanya korupsi Bu. Terus kayak wah cukup kayak hah gitu loh, kayak ini benar-benar sangat tertantang banget sih ketika menjawab pertanyaan anak-anak yang kayak gitu ya. Sampai akhirnya saya coba kaitkan dengan ada salah satu hadis yang mengatakan siapa yang menanam gitu ya, baik itu menanam biji-bijian atau menanam buah-buahan, sayur-sayuran, ketika yang ditanam itu sudah menumbuhkan daun, buah kayak gitu ya. Kemudian buahnya itu atau si daun-daunnya itu dimakan oleh hewan-hewan atau misalnya burung, binatang ternak ataupun manusia pun itu tuh akan bernilai sedekah. Kayak gitu. Jadi satu hal dan satu pernyataan yang akhirnya saya kasih jawaban untuk mereka adalah barokallah buat anak-anak kecil gitu ya, buat teman-teman kecil sekalian, bahwa kalian sudah bersedekah di pagi hari ini. Gitu. Terus respon mereka gimana Bu? Dan respon mereka kayak, kok bersedekah sih Bu? Padahal kan kita nggak ikhlas kayak gitu-gitu lah ya. Kita kan emang niatnya nggak ngasih, padahal buat biar kita bisa panen kayak gitu. Ternyata setelah saya coba jabarkan lebih lanjut lagi tentang hadis tersebut, ya mereka langsung bilang, ya insya Allah kita udah ikhlas Bu. Ya kalau gitu kita tanam ulang aja lagi. Ya, dan akhirnya saya berpikir bahwa oh mungkin di masa yang akan datang mereka akan terekam gitu memori tersebut ketika mereka masih kecil. Ketika mereka sudah dewasa, terus mereka sudah berhasil menciptakan sebuah karya, jadi young maker dan lain-lain, terus mereka akan berpikir bahwa iya ini kan karya saya, kenapa tiba-tiba ada yang ngambil gitu ya, dan padahal ya mungkin lebih ke hak cipta ataupun lain sebagainya kayak gitu. Dan akhirnya mereka menyadari gitu, oh ternyata nggak semuanya itu emang jadi milik mereka gitu kan, termasuk alam ini gitu, termasuk ya seluruh yang ada di dekat mereka, di sekitar mereka, ya itu hanya sebagai titipan kayak gitu ya, titipan dari Allah. Dan memang tugas kita manusia ya hanya sebagai penjaga dan pemakmur buminya gitu sih. Dan akhirnya mereka mau nggak mau ya harus tetap menghasilkan sebuah karya terus menerus gitu, dan berhubungan sama tujuan nanti sih kedepannya mereka mau jadi apa. Itu akan menjadi suatu prior knowledge-nya mereka untuk di kehidupan nantinya yang meaningful lah ya. Itu harapan yang besar banget gitu, sih. Meaningful banget buat anak-anak yang kelak nanti dewasanya kita nggak ada yang tahu dia bisa mereka akan jadi apa. Tapi mereka berpikir solutif ataupun hati yang lapang gitu ya, itu suatu pembelajaran yang luar biasa sih. Iya, benar banget sih, dari lain materi-materi yang lain gitu. Ya alhamdulillah cukup banyak diskusi kita hari ini bersama dengan Bu Afifah. Terima kasih banyak Bu Afifah atas sharing-sharingnya. Ternyata dari hal ini kita jadi tahu nih kalau Green Lab itu
adalah program sekolah alam yang mengenalkan teman-teman untuk lebih mengenal tentang alam. Tapi ternyata nggak hanya mengenal tumbuhan atau bahkan hewan gitu ya. Masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari Green Lab ini, mulai dari isu-isu lingkungan atau segala hal yang berkaitan dengan alam. Dan harapannya adalah kelak anak-anak ini bisa tumbuh menjadi penjaga dan juga pemakmur di muka bumi ini. Amin ya Allah. Amin. Dan terakhir mungkin dari Bu Afifah ada closing statement yang mau disampaikan. Ya, alam itu kalau misalnya bukan kita yang ngejaga sebagai manusia, mau siapa lagi gitu. Karena hanya manusia yang diberikan akal sama Allah gitu. Dan akal digunakan untuk berpikir. Kalau misalnya sejak dini kita tidak mengajarkan anak-anak kita tentang bersikap, berinteraksi kepada alam, terus mau siapa yang mengajarkannya langsung alamnya? Gak mungkin kan? Dari itu aja sih. Terima kasih banyak buat Bu Nabila. Terima kasih untuk sahabat Sasi yang udah standby nih dengerin kita di Oasis Talk. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya. See you. Assalamualaikum. Paket.